Halo pemirsa, kembali lagi ke program Masa Sih? Industri perfilman Indonesia telah berkembang pesat dengan melihat semakin banyaknya biaya produksi yang dikeluarkan. Kondisi ini tidak terlepas dari tujuan produsen film untuk menghasilkan karya yang totalitas dan memberikan kesan baik terhadap para penonton. Selain itu, tingginya biaya yang akan menciptakan film berkualitas tentu mampu mendapatkan jumlah angka penonton yang banyak. Film-film tersebut juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memecahkan rekor tertentu. Masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak film Indonesia yang termahal. Masa sih? Ulama sudah sejak dulu terjual dan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Film Buya Hamka merupakan film biografi yang dibuat berdasarkan kisah hidup Buya Hamka. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Katim Amarullah merupakan ulama, jurnalis, penulis, guru, dan tokoh politikus sekaligus. Buya Hamka juga dikenal sebagai ketua pertama Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan tokoh Muhammadiyah yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustami ini telah tayang di seluruh bioskop Indonesia pada April 2023 lalu. Ide cerita ini muncul sejak 2014 saat produser Star Vision, Chan Parves, bertemu dengan mantan ketua MUI, Din Syamsuddin. Sejak pertemuan tersebut, proses produksi film ini dimulai di mana naskahnya ditulis oleh Alim Sudio dan Cassandra Masardi. Namun prosesnya mengalami kendala sehingga seringkali mengalami perubahan. Akhirnya membutuhkan waktu 3 tahun untuk memperkuat alur cerita dan konsep sebelum memulai casting. Buya Hamka menjadi film biopik termahal yang pernah diproduksi Falcon Pictures, yaitu mencapai 70 miliar rupiah. Tingginya biaya produksi disebabkan oleh faktor lamanya film yang memiliki durasi hingga 7 jam, yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Selain itu, adanya faktor penggunaan make up yang totalitas demi menciptakan tampilan sosok Buya Hamka yang realistis. Suatu kebanggaan karya saya dibaca oleh tokoh pergerakan terkenal seperti Bung Karno. Film Buya Hamka ini akan terbagi dalam 3 volume yang berdurasi total selama 7 jam. Film ini fokus menceritakan kehidupan sosok Buya Hamka dari kecil hingga dewasa. Film ini mengisahkan periode ketika Hamka menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar dan berhasil memajukan organisasi tersebut. Setelah keberhasilan tersebut, Buya Hamka diangkat menjadi pemimpin redaksi majalah pedoman masyarakat, sehingga membuat ia dan keluarganya harus pindah ke Medan. Pada volume kedua, film ini lebih fokus menceritakan usaha perjuangan Hamka setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pada masa ini, Indonesia masih dibayangi ancaman agresi kedua dari tentara sekutu. Sementara pada volume ketiga, penonton akan mengikuti masa kecil Hamka hingga tumbuh besar di Maninjau, Sumatera Barat. Kami tahan berdasarkan Undang-Undang Anti Subversif Penpres Nomor 11. Masa sih? Rumah Media Desa Indonesia rupanya tak main-main dalam memproduksi film Gunung Emas Almayer. Untuk produksi film yang disutradarai oleh Yue bin Haji Sari ini, Rumah Media Indonesia harus mengeluarkan uang mencapai 60 miliar rupiah. Uang sebanyak itu harus dikeluarkan karena ongkos produksi film ini lumayan mahal. Maklum, untuk membuat film mendapat kesan era 1830-an, properti serta setting tempat pun dibuat tak main-main. Biaya tersebut diantaranya untuk membuat setting tempat dan kostum yang cukup mahal. Film kolaborasi dua sineas dari 2 negara berbeda, Malaysia dan Indonesia ini juga harus membayar ribuan kru yang terlibat dalam penggarapan film untuk menceritakan suasana tahun 1830-an. Film Gunung Emas Almayer berlatar belakang kisah mengenai Malaka di awal abad 19. Film yang berdurasi hampir 2 jam ini menceritakan tentang perjuangan seorang pedagang senjata berkebangsaan Belanda yang sekaligus mempunyai minat arkeologi bernama Caspar Almayer, mengejar impiannya menemukan gunung emas di Malaka. Ada banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, baik dari para pedagang Arab, manuver politik ketua suku adat setempat, tentara militer kolonial Inggris, pejuang kemerdekaan maupun dari keluarganya sendiri. Almayer memiliki seorang anak perempuan bernama Nina, hasil buah pernikahannya dengan wanita Melayu berdarah Betawi bernama Mem. Pangeran Malaka yang tampan bernama Dan Borola membeli bubuk mesiu dari Almayer. Ketika Dayan melihat Nina, Dayan pun jatuh cinta. Dayan mengetahui letak gunung emas yang Almayer inginkan. Dayan akan membantu Almayer menemukan gunung emas tersebut dengan syarat Almayer harus membantu Dayan mendapatkan bubuk mesiu yang ia butuhkan. Film yang tayang perdana di bioskop Indonesia 6 November 2014 itu dibintangi oleh sejumlah aktor ternama dari Indonesia dan Malaysia seperti Alex Komang, El Manik, Peter O'Brien, Rahayu Saraswati, Diana Daniel, Khalid Saleh, Bron Palare, Sabri Yunus, dan lain-lain.
Masa sih? Cuma beberapa bulan. Kamu nggak boleh tahu aku ada di mana. The Raid 2 Berandal adalah film seni bela diri dari Indonesia yang disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais. Film ini adalah sequel dari film The Raid. Film ini sebenarnya adalah proyek awal dari keseluruhan cerita The Raid yang diumumkan tahun 2011 sebelum prequelnya, namun baru dirilis pada 2014. Setelah tayang perdana di Festival Film Sundance pada 21 Februari 2014, film The Raid 2 Berandal akhirnya diumumkan akan tayang serentak di Indonesia dan Amerika Serikat pada tanggal 28 Maret 2014 dan Jepang pada tanggal 22 November 2014. Film ini diketahui mengeluarkan biaya hingga 54 miliar rupiah. Alokasi biaya produksi sebagian besar digunakan untuk set lokasi. Adegan kejar-kejaran mobil menghabiskan cukup banyak uang. Adegan di restoran juga karena harus menyewa hampir semua ruangan di hotel. Waktu syuting yang lebih lama dari jadwal juga cukup menguras biaya produksi. Awalnya, sutradara asal Wales itu berencana syuting 90 hari untuk Berandal. Namun untuk mengejar tingkat sempurna dalam tiap adegan, waktu syuting membengkak hingga 132 hari. Film ini menceritakan tentang Bejo, seorang gangster muda yang ambisius membunuh kakak Rama, Andi. Rama kemudian bergabung dengan Bu Nawar, pemimpin unit kepolisian yang bertugas mengungkap kasus korupsi di kalangan polisi dan politikus. Rama menyusup ke dalam penjara untuk menyelamatkan putra Bangun, Uco, dan memulai peran menyamar. Konflik muncul antara Rama, Bu Nawar, dan keluarga kriminal Bangun. Uco yang tidak puas dengan ayahnya bersekutu dengan Bejo untuk memicu perang geng dan mengambil alih kendali. Dengan pengkhianatan dan pertempuran yang melibatkan seni bela diri yang spektakuler, Rama berusaha mengakhiri kekacauan dan korupsi yang mengancam keluarganya. Dalam pertempuran pamungkas, Rama berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, menyelamatkan putranya, dan menolak tawaran bergabung ke dalam kelompok Jepang. Film berakhir dengan dialog diam antara Rama dan Keiichi, anak Goto, yang mendengarkan dengan hati-hati. Bu Nawar yang juga mendengarkan mengetahui kejadian malam itu.